Awalnya gue nggak percaya ya kalau film internasional ini 90% syutingnya dilakukan di Indonesia. Tapi begitu gue nonton, gue kenal tempat-tempat ini. Beberapa adegannya dilakukan di lokasi namanya Nongsa. Di situ ada Infinite Studio. Dan gue tahu banget dapurnya adalah dapur Turi Beach. Bener gak sih? Oke, film ini adalah karya debut pertama dari si Dev Patel. Jadi kalau kamu tahu film Slumdog Millionaire, nah ini nih bapak yang satu ini sekarang tidak hanya menjadi seorang aktor, tapi juga merambah menjadi sutradara. Dan untuk Monkey Man sendiri ditulis sama dia ya, gitu. Dan dia juga berperan sebagai produsernya. Gue nggak kebayang sih gimana ribetnya dia bikin film ini, gitu. Jadi kalau lo lihat memang ini ada seperti sebuah project idealis. Kalau dari premisnya sih simple banget ya. Ini tentang balas dendam lah gitu. Ada yang bilang nih katanya John Wick versi Prindavan gitu ya. Karena ini adalah film action. Nah tapi yang menarik dari film ini, jadi dia dengan paralel tuh dengan legend si Anoman gitu. Jadinya kayak ada bersisian tuh, beririsan lah gitu. Dengan bagaimana legend tentang si Anoman ini dengan kehidupannya si tokohnya ini gitu. Nah, gue mau cerita nih, gue kan sempet riset tuh. Ternyata awalnya film ini dilakukan syutingnya adalah di Mumbai. Tapi sialnya Mumbai lockdown. Dan akhirnya si Dev Patel ya harus cari plan B lah ya agar produksinya tetap jalan. Ya udah. Jadi kemungkinan yang paling tepat adalah di Batam. Waktu itu sih kawasan Nongsa tuh sempat kayak ditutup ya, zaman pandemi ya gitu. Jadi memang sempat ada syuting tertutup yang orang tidak boleh mengakses Turi Beach selama 1 bulan. Gue tahu ya berarti di film ini ya gitu. Turi Beach itu adalah salah satu kawasan resort yang ada di Nongsa gitu ya. Nah, jadi kalau lo lihat di adegan pertama dapurnya ada tulisan tuh Turi Beach. Gue langsung nih kayaknya gue nggak asing nih dengan area ini. Juga beberapa yang menurut gue anak Batam sangat paham ya. Jadi kalau lo lihat nih adegan dompet yang dioper sana sini, nah itu beberapa scene itu di daerah Nagoya, daerah-daerah yang kayak kumuh gitu, tapi digambarkan sebagai daerah Mumbai yang kumuh gitu. Dan juga ada beberapa sisi-sisi daerah lukisan-lukisan graffiti gitu. Nah itulah juga di Batam. Dan gue yakin banget ya untuk beberapa adegan indoornya kayak di bar atau di area pertarungan udah pastilah di Infinite Studio gitu. Nah, gue mau bilang film ini untuk sebuah debut cukup luar biasa ya, karena Dev Patel pada premiernya itu langsung mendapatkan standing ovation. Tapi menurut gue nih ya karena mungkin ini adalah film pertamanya dia itu sebenarnya ada hal-hal yang terlalu terasa draggy, dipanjang-panjangin gitu. Terutama setelah setelah adegan puncak tuh, nah dia mau klimaks, setelah itu penyelesaian tuh dia kayak ingin menggambarkan gitu ya apa yang dia rasakan, feeling dia segala macem tuh dengan beberapa adegan yang kalau menurut gue nggak perlu gitu. Karena sejak awal film ini dibikin kita udah tahu nih motivasinya apa gitu. Gue tahu dia pengen memperkuat lah gitu motivasinya gitu kan, agar kita juga memahami apa maksud dan tujuan dari si karakter ini gitu. Tapi gue ngerasa ini terkesan agak dipanjang-panjangin, walaupun secara secara sinematografinya oke banget gitu ya, yang nggak perlu diragukan lah ya, memang udah kelas internasional. Dan juga untuk fightingnya itu keren banget gitu. Jadi lo akan merasakan sebuah sensasi pertarungan yang mungkin tuh kayak orang biasa aja gitu yang berantem gitu. Tapi oke lah, untuk penceritaannya juga sangat baik sekali ya gitu. Dan gimana menurut gue? Ya kalau gue sih mungkin di 7,5/10 ya gitu. Karena ini di Batam syutingnya, boleh dong naik 8/10. Dan kayaknya beberapa figurannya gue sempet melihat wajah-wajah yang aku kenal. Anak-anak Batam
gitu. Tapi memang secara produksi ya kalau kalau nggak salah si Max William juga terlibat sebagai eksekutif produser untuk diproduksi Monkey Man ini gitu. Berharap Dev Patel ya, gue tahu lah memang ini karena ada beberapa, oh ya juga ada cerita nih. Jadi si Dev Patel ini sebetulnya dia mau pakai untuk koreografinya itu yang film John Wick gitu. Tapi lagi-lagi nggak bisa karena pandemi. Akhirnya pokoknya banyak banget lah ya behind story-nya si Dev Patel ini memproduksi film ini yang dia juga sempat cedera dan harus memulihkan lagi gitu kan agar dia bisa syuting lagi gitu, dan ketumbur juga pandemi gitu. Tapi thanks God akhirnya kita bisa melihat karya Dev Patel ini ya. Dan kalau kamu bertanya-tanya, ini artis India ya Bang? Bukan. Jadi Dev Patel ini adalah artis British berdarah India gitu. Dan menurut gue sih berpotensi ya, cukup talented sebagai seorang sutradara, sebagai seorang aktor gitu. Karena ini juga kayak apa ya, ini kayak project idealisme dia. Jadi sebenarnya dia kan beberapa kali buat casting-casting film action. Tapi karena udah termindsetnya film dia itu adalah film-film drama dan sebagainya, kayak Slumdog Millionaire itu, nah dia nggak bisa nih dapat beberapa peran-peran action gitu, dan mungkin orang meragukan dia. Tapi di sini dia membuktikan lah bahwa dia juga bisa menjadi pemain sekaligus sutradara sekaligus juga produser. Pokoknya film ini durasinya sekitar 2 jam dan menjanjikan sebuah pengalaman yang luar biasa.